Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan ulangan harian bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai ulangan harian pada hari ini, dimohon untuk seluruh buku dan alat elektronik dimasukkan ke dalam tas ya. Siap, Pak. Oke anak-anak, waktu pengerjaan soal telah selesai. Mohon untuk lembar jawaban bisa dikumpulkan sekarang. Oke anak-anak, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kalian usahakan mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Halo semuanya, berdasarkan pemaparan video sebelumnya, contoh tersebut termasuk dalam jenis penilaian formatif atau sumatif ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan mengenai penilaian formatif berikut ini. Saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian formatif. Apa sih penilaian formatif itu? Menurut Kartono tahun 2011, penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi kepada proses pembelajaran untuk memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Nah, penilaian formatif ini lebih menekankan pada umpan balik bagi guru dan siswa atas proses belajar yang telah dilakukan akan dapat mendorong proses belajar aktif sebagaimana yang menjadi prinsip dasar pembelajaran berpusat pada siswa. Adanya umpan balik bagi guru dan siswa merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan menurut Ismail tahun 2020, penilaian formatif ini adalah penilaian yang diselenggarakan dalam selang waktu yang relatif pendek untuk memberikan masukan atau umpan balik yang dapat digunakan oleh guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan intensitas proses belajar dalam diri setiap subjek belajar melalui peningkatan kesesuaian antara 3 unsur, yaitu struktur kognitif subjek belajar, karakteristik konsep yang dipelajari, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar siswa dalam selang waktu yang relatif pendek untuk memberikan masukan atau umpan balik yang dapat digunakan oleh guru untuk memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Saya Asiku Sumawati dengan NIM 210142109. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk penilaian formatif. Di sini terdapat bentuk-bentuk penilaian formatif yang dikemukakan oleh Abduh tahun 2019 yang terdiri atas observasi, bertanya, diskusi,
penilaian diri dan penilaian antar teman, kuis konstruktif, penugasan, uraian singkat, dan memecahkan masalah. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada observasi. Observasi disebut juga sebagai pengamatan. Bentuk penilaian formatif ini dilakukan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sudah dan yang belum dikuasai oleh peserta didik, baik itu dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua ada bertanya. Bertanya dalam bahasa Inggris disebut questioning. Nah, bentuk penilaian formatif ini disampaikan secara lisan, baik itu di awal, di tengah, maupun pada saat akhir pembelajaran, yang pertanyaannya disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga ada diskusi. Bentuk penilaian formatif ini bertujuan untuk saling berbagi informasi mengenai materi yang sudah dipelajari. Dengan diskusi, kita dapat membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat ada penilaian diri dan penilaian antar teman, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai self dan peer assessment. Nah, bentuk penilaian formatif ini bertujuan agar peserta didik dapat mengevaluasi dirinya sendiri atau teman sekelasnya mengenai penguasaan belajar dan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Bentuk yang kelima adalah kuis konstruktif. Bentuk penilaian formatif ini dapat diberikan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Tujuannya untuk menilai perkembangan dan merefleksikan penguasaan kompetensi peserta didik yang telah materi yang telah mereka dapatkan. Yang keenam ada penugasan. Bentuk penilaian formatif ini dapat diberikan setelah kegiatan belajar mengajar selesai, atau kita sebut sebagai pekerjaan rumah atau PR. Yang ketujuh ada uraian singkat. Uraian singkat adalah teknik penilaian formatif yang cepat dan memungkinkan pendidik untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik dalam suatu topik pembelajaran. Bentuk yang terakhir ada pemecahkan masalah. Bentuk penilaian formatif ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pendidik mengambil sebuah masalah, kemudian meminta peserta didik untuk menanggapinya atau memecahkan masalah tersebut, baik itu secara berkelompok maupun secara individu. Berikutnya mengenai proses pelaksanaan penilaian formatif. Menurut Bell dan Cowie pada tahun 2002, penilaian formatif dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama ialah pengumpulan informasi, yang kedua pengolahan dan interpretasi informasi, dan yang ketiga ialah pengambilan tindakan berdasarkan hasil dari interpretasi penilaian. Ketiga tahap tersebut merupakan sebuah siklus yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan penilaian formatif. Berikutnya mengenai tujuan penilaian formatif. Terdapat beberapa tujuan dalam pelaksanaan penilaian formatif terhadap peserta didik. Yang pertama ialah untuk memperbaiki proses belajar, bukan hanya menentukan tingkat kemampuan siswa. Penilaian formatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dari informasi tersebut, pendidik akan memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Selain itu, penilaian formatif juga bertujuan untuk menentukan dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di sepanjang proses pembelajaran. Berikutnya, mengenai prinsip-prinsip penilaian formatif. Prinsip penilaian formatif terbagi menjadi 3, yakni penilaian formatif terintegritas dengan kegiatan pembelajaran yang tengah berlangsung. Berikutnya, penilaian formatif ini melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya dan berkenaan tidak hanya dengan kemajuan penguasaan ranah sikap, pengetahuan, atau keterampilan, tetapi juga mengenai motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran.
Manfaat penilaian formatif. Yang pertama bagi guru yakni mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Yang kedua sebagai bahan keputusan, yakni keputusan apakah materi tersebut perlu diulang ataupun tidak. Apabila perlu diulang, maka guru harus menyiapkan strategi yang akan ditempuh. Yang ketiga sebagai bahan penilaian sumatif. Bagi peserta didik, yang pertama mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran, yang kedua mengetahui butir-butir soal yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai. Kenalkan, nama saya Muhammad Akmal Alfarizi dengan NIM 21014211036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kunci meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif. Keberhasilan penggunaan penilaian formatif sangat tergantung kemampuan guru mengorganisasi siswa dalam pembelajaran. Terdapat 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif. Kelima faktor tersebut adalah: yang pertama, menyediakan umpan balik yang efektif untuk siswa. Yang kedua, secara efektif melibatkan siswa dalam pembelajaran. Mengatur pembelajaran yang memungkinkan siswa memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian. 4. Memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk menilai dirinya sendiri dan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya. Yang terakhir yaitu mengenai prosedur tes formatif. Menurut Purwanto tahun 2010, pelaksanaan tes formatif dapat dilakukan pelaksanaannya penilaian yang efektif diperlukan prosedur pembuatan desain instrumen untuk menilai kecakapan siswa. Anderson mengatakan prosedur penilaian terdapat 10 poin. Yang pertama yaitu penetapan unit tunting. Yang kedua, penetapan banyaknya unit penilaian. Yang ketiga, pemilihan tugas-tugas penilaian dari setiap tujuan sesuai tabel taksonomi. Yang keempat, menelaah tugas penilaian oleh pihak lain. Kemudian, penyesuaian pada bagian yang diperlukan. Yang kelima, mempersiapkan unit penilaian. Yang keenam, mempersiapkan metode penskoran terhadap respon siswa. Yang ketujuh, mengadministrasikan unit penilaian. Yang kedelapan, menganalisis unit penilaian. Yang kesembilan, pemberian skor nilai siswa pada setiap unit penilaian. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu penyimpanan instrumen penilaian, hasil analisis, dan skor nilai siswa. Nah, teman-teman, berdasarkan paparan materi yang telah kalian simak, maka contoh di awal termasuk dalam penilaian formatif berbentuk uraian singkat sebagai ulangan harian untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar peserta didik dalam selang waktu yang relatif pendek untuk memberikan masukan atau umpan balik yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi secara optimal. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai penilaian formatif. Sekian dan terima kasih.